Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau ngobrol bebas sama konten kreator YouTube Bung Herbert Fiani. Apa kabar? Baik, 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 baik saja. Makasih dah meluangkan waktu ngobrol Sama-sama. hari ini. Udah lama punya niat pengen ngobrol, pengen sharing, tapi baru kali ini punya kesempatan. Ya mungkin jodoh yang mempertemukan kita, bro. Kasih jodoh katanya. Jadi obrolan hari ini bebas, Bang Herbert. Bebas, Nggak ngerokok nggak apa-apa. Silakan. Rokok. Kita lagi di warung kopi Harmoni. Nah, ada mbak-mbak di sana. Harmonis. Harmonis. Jadi baru belajar nih Bang Herbert bikin obrolan ringan lah, obrolan santai, ngobrol bebas gitu. Jadi topiknya bebas mau apa aja. Tapi kebetulan ketemu Bang Herbert kan kenalnya konten kreator nih, udah setahun bangun YouTube, setahun lebih ya? Lebih. Udah 2016 akhir. 2016 akhir. Tapi mulai serius tahun lalu kita sempat ngobrol kan soal YouTube. Nah, tahun lalu. Jadi mumpung ketemu konten kreator, jadi kita nanya tips and trik, kiat segala macam lah, suka duka dari mulai sampai sekarang. Alhamdulillah udah ngasilkan ya. Udah. Menghasilkan cuan men. Jadi nah itu Bang Herbert yang mau kita tanya-tanya gimana awal mula. Oke. Jadi sejarahnya itu pertama kali itu mulainya startnya 2016 akhir. Awalnya ya iseng-iseng lah, bro. Jadi kita memang hobinya basicnya memang dasarnya hobinya memang mancing. Cuman dalam perjalanan kan kita biasa sering mengabadikan momen lah ya. Entah itu foto, entah itu video. Jadi saya referensinya melihat video-video dari orang-orang di luar Indonesia lah, terutama dari Thailand, dari Jepang, dari benua Eropa. Jadi mereka lebih enggak cuman dokumentasi itu dalam bentuk foto, tapi dalam bentuk video. Jadi saya berinisiatif lah, kenapa tidak kita abadikan itu dalam bentuk momen video yang nanti kedepannya bisa kita tonton lagi bareng teman-teman kita kan. Jadi adalah nanti cerita untuk anak cucu kita atau di masa-masa kita tua. Jadi itu orientasi pertama kali. Jadi tidak ada ke arah untuk untuk bikin serius, untuk bikin video, untuk diupload ke YouTube dan sebagainya. Jadi awalnya cuman iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng berhadiah. Jadi awal mula itu kamera itu nggak beli, bro. Saya dulu beli ada action cam itu punya orang rumah. Manfaatkan apa yang ada. Jadi pakai action cam. Merek boleh sebut merek ya. Merek Xiaomi keluaran pertama. Jadi itu pertama kali. Jadi ala kadarnya lah kualitas videonya. Dan saya nggak punya basic editing, saya nggak punya, terus basic videografi saya nggak punya, jadi ya salah aja lah. Jadi otodidak belajarnya, cari-cari di tutorial di YouTube, buka-buka di Google, dan ya banyak sesuka dukanya. Dan pertama kali saya upload video ke YouTube itu beberapa video saya itu banyak yang kena copyright. Jadi ya nggak ada belajar sama siapa, jadi ya asal aja masukkan lagu, habis tuh lagunya kena copyright semua. Ada beberapa lagu yang kena take down sama yang punya lagu kan. Jadi untungnya waktu itu YouTube udah ada fasilitas untuk lagu itu kita editing lagi pas di YouTube-nya, di platformnya. Jadi kita timpa dengan lagu yang disediakan YouTube. Cuman ya itu jadi sound asli dari video itu habis. Ya susah juga sih karena karya kita ya, jadi editing kita yang kita buat dengan jerih payah ya, jadi habis kalau di jadi yang punya hak cipta lagunya kan. Tapi itulah pembelajaran bagi saya pertama. Dari situ saya mulai fokus belajar gimana caranya, terus buka-buka
tutorial dari apa namanya YouTube itu kan banyak kan youtuber yang bikin tutorial lo gini lo step by stepnya, karena terutama tuh daerah Sanggau itu waktu itu belum ada bro. YouTuber itu belum ada, jadi tempat kita bertanya, tempat kita konsultasi itu nggak ada, karena untuk di YouTube ini sendiri kan kalau kita konsultasi via online, entah itu chatting, entah itu kita via WA, susah bro. Kita nangkapnya susah. Jadi harus ketemu face to face biar nyambung. Gitu. Terus zaman itu YouTube masih belum banyak aturan ya. Sekarang kan udah jam tayang harus kemarin jam, terus subscriber harus 1.000 ya biar monetisasi. Waktu itu zaman itu saya udah dapat monetisasi langsung dapat monetize karena belum 1.000, tapi jam tayang udah sampai, udah dapat tuh stuck di berapa ratus ribu gitu lah ya, stuck keluaran terbaru stuck. Nah mulai saat itu mulai banyak yang agak down sih sebenarnya, karena kita udah lagi on fire nih cari konten kemana-mana. Jadi mulai on fire lagi lah. Dari iseng-iseng terus serius bina kontennya perihal mancing ya? Ya, mancing. Memang hobi mancing. Hobinya Hobi mancing. Terus dapat geng kawan-kawan seputaran mancing semua. Ya, betul. Kalau kontennya Bang Herbert memang real mancing toh atau ada tambahan apa? Tutorial, tips, kiat segala macam? Ada beberapa. Jadi saya pun masih tahap belajar bro ya. Ada unboxing pernah, tutorial pernah, terus tips and trick pernah juga. Adalah beberapa video lah saya coba belajar, karena itulah tadi saya bilang tidak ada basic sama sekali untuk nge-host atau apa ya, editing video sama videografi, nggak ada basic, jadi ya masih belajar lah. Sama nih Bang Herbert, kita pun ini terinspirasi terutama dari Bang Herbert. Jadi setahun yang lalu kita sempat ngomongkan soal YouTube segala macam. Cuman Bang Herbert jalan, kalau saya baru cita-cita nganangan. Ini baru mau mulai. Nggak apa bro, jalanin aja bro. Jalanin aja dulu sambil belajar itu. Siap. Learning by doing. Siap guru terbaik. Learning by doing, friend. Nah ini ngomong-ngomong soal efek corona nih, kan udah berapa bulan, dari Januari, Februari kita udah mulai ngerasakan efek ya. Betul. Maret lah baru mulai kita puncak terasa ya, karena kita di daerah kabupaten, jadi memang hebohnya sih tidak seheboh ibu kota, tapi tetap terasa kan. Dari Bang Herbert sebagai konten kreator di luar kerjaan aslinya ya, Bang Herbert ini kerjanya ada kerjaan benar kan, kerjaan benar, rutinitas kerjanya ada. Tapi bicara soal konten, bisa bicara soal yang dibuat di YouTube, gimana rasanya semenjak corona nih, apa yang dirasakan? Oke, kalau untuk pribadi sih ya, yang pasti karena kita kalau saya ini kan kontennya kan lebih fokus ke mancingnya ya. Jadi ada sempat kejadian kemarin beberapa daerah itu yang lockdown, jadi nggak boleh masuk kita sama sekali. Jadi ya terasa juga sih efeknya. Jadi kita mau mancing aja susah. Itu sih yang paling terasa benar, karena ya yang pasti kan kalau kita mancing kan pasti masuk ke batang-batang sungai, lewat kampung gitu kan. Jadi ada beberapa memang daerah yang memang nggak boleh sama sekali, orang dalam nggak boleh masuk, mereka juga di dalam nggak boleh keluar. Nah, itu sih yang paling ya terasa benar lah. Jadi nggak dapat konten gitu. Lama nih bro, saya pokoknya tahun ini dari hitung dari bulan-bulan 3 itu mungkin sampai bulan ini lah, dari awal tahun itu mungkin bisa dihitung 1 bulan itu cuma 1 video saya bisa publish ya. Besar benar efeknya. Sedikit infografis lah ya di daerah kita ini kan, mungkin kawan-kawan nggak semuanya kenal nih. Sanggau ini memang kalau di search engine belum tentu ketemu. ketemu. Tapi sedikit infografis, memang di daerah kita masyarakat adatnya cukup ya, masih kental, masih terasa, masih kuat. Budaya masih kental. Jadi menghambatnya di lapangan ya Bang ya? Ya. Di lapangan untuk bikinnya. Betul. Tapi ada nggak peningkatan Bang? Sisi positif peningkatan karena orang jarang keluar rumah sekarang kan? Ya. Jadi mungkin
dari sisi view-nya malah nambah. Ada nggak pengalaman begitu semenjak corona ini? Nggak ada sih. Belum terasa ya? Karena gini, konten kreator ini kan banyak. Itu yang pertama. Kedua, video-video yang mereka bikin pun ya rata-rata bagus. Jadi saat kita stuck itu tidak konsisten mengupload. Jadi rekomendasi untuk penayangan video kita juga otomatis akan turun. Itu ya yang susahnya itu. Ya kendala saya itu pertama, tidak masih untuk manage waktu dan konsistensi upload itu masih inilah, masih belum total lah. Karena ya side job aja nih bro ceritanya. Side job tapi udah kasihkan cuan bos. Ya itu orientasi pertama kan saya kan hobi kan. Ah iya. Jadi anggap aja lah ini bonusnya gitu kan. Lumayan lah kan buat trip-trip gratis, buat beli kopi bareng teman-teman kan sambil ngumpul. Kalau kunci sukses dari semua ini sampai mungkin dibilang sukses masih kawalan kan baru. Masih Tapi dalam perjalanan menuju sukses lah ini. Tapi khusus untuk Sanggau, konten kreator yang saya kenal yang udah ngasilkan salah satunya Bang Herbet. Ya. Inilah influencer saya sampai bikin kayak gini kan. Jadi itu kiat-kiat tips. Oke, jadi yang pertama itu kita orientasinya dulu. Jadi kalau memang teman-teman orientasinya udah ke duit dulu ya, itu pasti bebannya berat. Jadi mulai aja dulu sesuai dengan hobi kalian, dengan habit kalian. Terus banyak belajar, searching di YouTube, di Google, tanya sama teman-teman yang udah menjalani apa ininya, kendalanya, kiat-kiatnya apa. Kemudian kedua, konsisten. Itu yang paling penting, konsisten. Itu aja sih, dua aja kuncinya. Dasarnya harus hobi dulu ya. Hobi dulu. Karena Kalau hobi kan kita pasti dengan sendirinya niat kita itu dengan sendirinya, tidak ada paksaan. ada duit yang namanya hobi tetap dilakukan. Ya, betul. Syukur-syukur kalau ngasilkan. Memang kalau dulu kita nggak kepikiran kan hobi jadi duit. Nah, Sekarang udah ada medianya, jadi untuk semuanya lah termasuk saya nih, saya memang hobi ngobrol Bang Herbet. Hobi ngobrol, jadi makanya yang saya buat nih ngobrol ringan, nggak punya bahasan yang terlalu berat-berat. Jadi seperti itu. Mungkin ke depan mudah-mudahan kontennya makin tertata dengan rapi, makin Amin. banyak viewer. Ya kita sesama yang baru mau belajar, kalau mau kontak-kontak ke Bang Herbet dipersilakan. Enggak nanya ya nama channelku apa? Ah ya, betul. Itu yang paling penting. Kalau untuk ditonton supaya pembuktian kawan-kawan pengen lihat Bang Herbet nih betul nggak nih konten kreator, ada nggak karyanya kan? Kan disebut konten kreator kalau punya karya di YouTube yang dia diakui kan. Silakan Bang Herbet. Jadi buat teman-teman yang penasaran lihat konten saya, cek aja di searching di YouTube BERT spasi Vianney, double N ya, Vianney, double N. Terus di Facebook juga saya baru main nih bro. Main Facebook Di juga. Facebook juga ada. Jadi saya bikin halaman ya. Karena dari Facebook itu kita juga bisa monetize, beriklan juga bisa. Karena gini, saya menjaga video-video saya yang di YouTube itu supaya tidak di-re-upload orang lain di Facebook. Karena kan beda platform nih YouTube sama Facebook nih. Kalau YouTube kan punya Google, kalau Facebook punya Facebook ya. Mark Zuckerberg. Nah, itulah susah nyebut namanya ya. Maklum lah lidah ini nih pribumi. Facebooknya apa Bang Herbet? Facebooknya sama nama saya Bart Vianney. IG? Sorry. Kalau pribadi ya Bart Vianney, tapi kalau di halaman itu Wild Fishing Castinger. Wild Fishing Castinger. Ya. Jadi, Di search aja. Disukai, diikuti, di-subscribe. ya. Cakep. Punya kontak pribadi atau apa? IG? DM aja sekalian? bro, DM aja kalau mau konsultasi, bisa di IG, bisa di Facebook, silakan. Ada di YouTube saya itu ada, dibuka aja di bagian halaman.
buka di beranda di halaman di terakhir bagian tentang itu ada linknya, tinggal diklik aja di situ. Kalau nggak langsung di searching aja bisa di DM atau di PM aja. Nanti kita komunikasi aja bisa. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Herbert. Oke, sama-sama. Semoga ke depan sama-sama semakin maju. Amin. Saya pun butuh banyak bimbingan dari Bang Herbert, dari kawan-kawan konten kreator semuanya. Ya, harapan kita berkarya sesuai hobi supaya iseng-iseng bisa berhadiah. Sekian, kalau ada yang masukan, mau siapa-siapa yang mau diajak ngobrol bebas, ngobrol santai, terus temanya apa, sekalian bisa dicantumkan di komentar. Kayak kata konten-konten kreator lain, like video ini dan subscribe, terus bisa di komentar dan bagikan, di share biar sama-sama bisa maju bersama lah, jangan maju sendiri-sendiri. Oke, gitu aja Bang Herbert. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, sukses. Bro. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmin Motiardi. Saya dulu akrab manggil Cibo. Cibo. Aku wisuda 2008 2008. education tadi. Mau cemana lagi lah bang. Bang Rasmi ini waktu di kampus aktif sekali organisasi. Jadi banyak makan korban nih. Sampai sekarang pun tetap senior. Wah, abang ini nih degil nih. Hanya senior gila. Jadi malu. Membantai semua orang nih. Biasanya masalah memang kita cari. Masalah kita cari. Dari saat mati. Sama lah kayak Bang Agus nih. Kita ketemu Bang Rasmin, senang nih ngobrolkan organisasi. Karena ini ngobrol bebas, jadi bebas apa yang mau kita omongkan. Soal gila-gila juga boleh. Kayaknya belum mati dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.